Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, kita bertemu kembali dalam pertemuan kita yang kelima dalam kelas manajemen keuangan di semester pendek ini. Oke, kita langsung aja untuk topik bahasan kali ini, yakni pengelolaan kas. Nantinya kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah motif dan prinsip memiliki kas, kemudian yang kedua manajemen kas, kemudian yang terakhir adalah sistem pengumpulan dan pembayaran kas, atau yang biasanya kita sebut dengan lockbox system. Oke, ini di-skip aja. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui nih, pengertian dari kas itu apa sih? Nah, jadi kas ini adalah, jika sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan modal kerja, nah, kas ini jika teman-teman masih ingat ya, kas di sini adalah salah satu elemen dari modal kerja yang juga masuk dalam aktiva lancar. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini bahwa kas adalah bagian dari aktiva atau aktiva di mana yang sifatnya paling liquid. Kenapa disebut paling liquid? Karena sifat kas di sini ini dapat digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tidak harus menunggu misalnya misalnya kita melakukan tabungan deposit berjangka. Nah, itu tidak dapat kita langsung tiba-tiba mendapatkan kas. Oke, jadi itulah kenapa kas disebut aktiva yang paling liquid, karena sewaktu-waktu bisa langsung digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah memiliki keuntungan yang paling rendah dari aktiva lainnya. Ya, kenapa? Karena ketika kita menyimpan kas, kita tidak memiliki potensi keuntungan. Dimana jika misalnya kita lihat aktiva yang lain, misalnya sekuritas, atau misalnya kita investasi tabungan dalam deposit berjangka, itu nanti kita memiliki pendapatan dari investasi tersebut. Nah, tapi kalau di kas, kita tidak melakukan investasi, makanya kita tidak memiliki potensi profit atau keuntungan di sana dengan memiliki kas. Oke, itulah kenapa jika kita bandingkan antara tabungan giro versus dengan tabungan deposit berjangka, keuntungan dari tabungan deposit berjangka mungkin akan lebih besar. Tapi tidak sewaktu-waktu kita bisa uangkan. Tidak seperti dengan tabungan giro. Sewaktu-waktu kita bisa gunakan. Tapi memang dari segi profit itu lebih rendah dibandingkan tabungan deposit berjangka. Oke. Kemudian, apa sih hakikat kita perlu untuk mengelola kas? Itu karena untuk menyediakan kas yang memadai, bahwa ada 2 poinnya sebenarnya, bahwa kas itu kita tidak menyediakan terlalu banyak, dan yang kedua adalah kas tidak kita sediakan juga terlalu sedikit. Nah, ketika kas kita sediakan terlalu banyak, kasnya dalam jumlah banyak, ini bahwa keuntungan yang akan kita peroleh itu tidak banyak. Artinya kita tidak mendapatkan keuntungan dari ketimbang kita menginvestasikan kas. Nah, sebaliknya kita juga akan mengalami gangguan likuiditas jika kas kita terlalu sedikit atau bahkan nol. Oke, karena kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Itu hakikat dari pengelolaan kas. Kemudian, terdapat 3 motif dalam perusahaan memiliki kas. Yang pertama adalah motif transaksi,
di mana bahwa perusahaan menyediakan kas untuk keperluan transaksi proses bisnisnya atau kebutuhan perusahaan, kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua adalah motif berjaga-jaga, bahwa perusahaan membutuhkan untuk memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga atau tidak diperkirakan. Yang ketiga adalah motif spekulasi, bahwa perusahaan ingin memperoleh keuntungan dari peluang yang ada. Misalnya dengan melakukan menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid, misalnya sekuritas. Jadi ketika misalnya harga sekuritas sedang rendah, maka perusahaan cenderung akan segera memperoleh keuntungan dari peluang tersebut. Dan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, perusahaan bisa menjual sekuritas tersebut. Nah, dengan dia sudah mendapatkan memperoleh keuntungan tadi dengan selisih harga yang didapatkan, di mana harganya tadi lebih rendah. Sehingga ketika dia jual, perusahaan masih memiliki keuntungan. Begitu juga motif spekulasi juga berlaku ketika misalnya perusahaan memanfaatkan biaya bahan baku yang biayanya ini turun drastis. Nah, sehingga ketika menjadi sebuah produk, itu perusahaan memiliki keuntungan dari selisih dari turunnya biaya bahan baku tadi. Itulah yang disebut motif spekulasi. Nah, namun dari ketiga motif ini yang cenderung umumnya terjadi adalah motif transaksi, atau yang porsinya besar adalah motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Kemudian kita masuk pada manajemen kas, bahwa pengelolaan manajemen kas perusahaan itu mirip dengan model persediaan, di mana kita lihat juga formulanya yang mirip, yang sama ya, atau mengadaptasi model persediaan. Rekan-rekan bisa lihat sendiri formulanya adalah Q, di sini adalah jumlah sekuritas yang diubah untuk menjadi kas. Ini kalau kita konversi pada model persediaan, Q itu adalah jumlah kas. Kemudian jumlah sekuritas yang diubah untuk menjadi kas di sini sama dengan akar 2 dikali O, yakni biaya yang diperlukan setiap kali perusahaan mengubah sekuritasnya menjadi kas, dikali D, kebutuhan kas, kemudian dibagi dengan I, atau tingkat bunga. Jadi, model ini mengadaptasi model persediaan. Kita coba menunjukkannya pada ilustrasi. Nah, misalnya kita ilustrasi di sini pemakaian kas konstan. Misalnya, diketahui kebutuhan kas setiap tahun adalah Rp1.200.000. Kemudian pemakaian kas per hari ini diasumsikan konstan. Kemudian biaya transaksi setiap kali mengubah sekuritas menjadi kas adalah Rp50.000. Dan tingkat bunga yang diperoleh karena kita memiliki sekuritas adalah 12% per tahun. Nah, oleh karena itu, formulanya yang kita gunakan seperti tadi di slide sebelumnya, yakni mengadaptasi model persediaan. Jadi, kita mengasumsikan bahwa setiap kali kas 0, maka jumlah kas yang akan kita butuhkan itu berapa, atau jumlah sekuritas yang kita perlu jual untuk diubah menjadi kas itu berapa. Nah, ini kita tinggal memasukkan hal-hal yang telah diketahui tadi pada formula yang telah disediakan. Nah, nanti pada hasil akhirnya ditemukanlah bahwa jumlah sekuritas yang diubah untuk menjadi kas adalah 31.623.000. Nah, inilah jumlah kas yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika kasnya 0.
Nah, namun dalam upaya perusahaan mengubah sekuritasnya menjadi kas, ini tentu disertai dengan pengorbanan bahwa perusahaan tentu mengeluarkan biaya kehilangan kesempatan karena tadi sekuritasnya kemudian telah diubah menjadi kas. Nah, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari sekuritas. Kemudian kedua, adanya biaya transaksi. Misalnya nih, biaya kehilangan kesempatan itu bisa kita hitung dengan hasil operasi, jumlah sekuritas yang diubah tadi menjadi kas, kita bagi 2 dikali dengan 0,12 atau tingkat suku bunganya. Kemudian biaya transaksi, kita bisa bagi tadi 1.200 dibagi dengan 31.623 juta. Kalau di sini tadi ini dalam juta juga ya. Kemudian dikali dengan ini 50.000 atau biaya transaksinya. Biaya transaksi kita mengubah sekuritas menjadi kas. Nanti didapatkan hasilnya ini 1,897. Jadi total biaya yang kita keluarkan untuk mengubah sekuritas tadi menjadi kas adalah 3.794. Oke. Jadi masih make sense karena biayanya masih tidak melebihi dari ini. Tapi ya cukup lumayan biaya yang kita keluarkan. Oleh karena itu, kita perlu memanage dengan baik ketersediaan kas. Sehingga bisa juga meminimalkan nanti biaya-biaya pengeluaran seperti ini. Oke. Nah, ada lagi. Kita juga bisa menggunakan model Miller-Orr. Nah, kalau tadi kita mengasumsikan bahwa penggunaan kas per harinya itu konstan, nah kalau di Miller-Orr, ini kita mengasumsikan bahwa penggunaan kas per hari itu tidak konstan. Nah, untuk penggunaan kas yang acak tersebut, makanya kita perlu menetapkan suatu pembatasan, yakni batas atas dan juga batas bawah saldo kas. Nah, ini juga sudah tersedia rumus yang disediakan oleh Miller-Orr. Ini bisa rekan-rekan lihat, Z sama dengan atau kebutuhan kas yang diperlukan sama dengan 3 dikali biaya tetap untuk melakukan transaksi dikali dengan varians kuadrat, harus kas masuk bersih harian, kemudian kita bagi dengan 4 kali I atau tingkat bunga hariannya, dipangkatkan sepertiga. Jadi ini pangkat ya, dipangkatkan sepertiga. Nah, jadi ini tadi kita akan menentukan nih batas bawah dan juga batas atas. Kemudian batas kas yang diinginkan. Oke ya. Jadi dengan model Miller-Orr ini kita mengasumsikan ini ada batas bawah. Kalau di sini kalau digambar rekan-rekan bisa melihat batas bawahnya di sini adalah 0. Artinya perusahaan itu menetapkan batas bawahnya 0. Ketika kasnya 0 baru kemudian perlu untuk menjual sekuritasnya. Nah, tapi tentunya perusahaan juga tidak harus menetapkan batas bawahnya 0. Bisa saja misalnya berapa sekian juta, misalnya 2 juta atau 3 juta atau seterusnya. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi di gambar ini kita mengasumsikan 0 sebagai batas bawahnya. Kemudian kita ini kan gambarkan dalam ilustrasi ya, ada yakni pemakaian kas tidak konstan tadi. Misalnya telah diketahui nih, O-nya adalah 100.000, I atau bunganya per tahun adalah 10% per tahun, tapi kalau kita menggunakan per hari, tentunya kita bagi 365.
variansnya dikuadratkan, ini adalah 2000 dipangkatkan 2. Nah, maka jumlah kas yang diinginkan perusahaan, atau dalam ini Z-nya, berapa? Z-nya nanti kita masukkan saja formula dari slide sebelumnya tadi, nanti dihasilkan Z-nya 103,68 rupiah. Nah, kemudian untuk menentukan nilai H atau nilai batas atas, itu biasanya 3 dikali Z, atau 3 dikali 103,068 rupiah ini. Nanti didapatkan hasilnya 309.204. Nah, ini kemudian kita sudah memiliki batas bawah dan batas atas. Nah, kalau ini tadi menggunakan misalnya nilai batasnya 0 rupiah. Oke ya. Jadi misalnya di posisi ini, di titik ini, perusahaan telah mencapai nilai atau batas atas 309.204 rupiah. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu untuk menurunkan atau membeli sekuritas. Karena kasnya berlebih, di sini posisinya kasnya berlebih, sehingga kita perlu membeli sekuritas atau menginvestasikan sebagian kas kita, sehingga turun menjadi di Z ini. Nah, sehingga karena kita hanya perlu 103,68 rupiah ini. Jadi selisih dari sini yang kita perlu untuk menjual, untuk membeli sekuritas. Nah, berbeda ketika kita berada di posisi terbawah di sini, titik yang ini. Nah, ketika posisi ini, maka kondisi kas perusahaan itu sama dengan 0. Untuk menjaga agar perusahaan bisa sewaktu-waktu membiayai kebutuhan perusahaan, itu kita kemudian perlu untuk menjual sekuritas kita. Karena kita sudah tidak memiliki ketersediaan kas lagi. Kita juallah sekuritas sebesar sebanyak 103,68 rupiah ini. Jadi begitu ya ilustrasinya. Oke. Kemudian jika kita berbicara tentang kas, itu tentu nanti ada kita akan berbicara terkait dengan sistem pengumpulan dan juga pembayaran kas. Namun dalam sistem pengumpulan dan pembayaran kas, ini kita perlu tahu bahwa prinsipnya bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat dengan mempercepat penerimaan kas. Namun sebaliknya, bukan sebaliknya, maksud saya perusahaan akan mendapatkan manfaat dengan mempercepat penerimaan kas dan juga dengan memperlambat pembayaran pengeluaran kas. Oke. Dengan mengetahui prinsip ini, kita tentu memiliki gambaran bahwa perusahaan itu cenderung ingin mempercepat penerimaan kas. Di lain sisi, perusahaan ingin memperlambat pengeluaran kasnya. Oke ya. Ketika perusahaan mempercepat penerimaan kas, nah perusahaan itu cenderung ingin mempercepat penagihan piutang usaha. Sehingga nanti perusahaan dapat menggunakan uangnya, kasnya ini lebih cepat. Oke ya. Jadi prinsip pertama bahwa perusahaan ingin mempercepat penerimaan kasnya sehingga dia lebih cepat memperoleh uang atau mendapatkan kas. Di sisi yang lain, perusahaan juga ingin memperlambat pengeluaran kasnya atau menahan-nahan kasnya atau memperlambat pembayaran utang usahanya. Kenapa? Agar dapat menggunakan uang yang dimiliki ini dengan seoptimal mungkin. Bisa dipahami ya? Nah, namun dalam praktiknya, dalam sistem pengumpulan dan pembayaran kas, ini juga
ada yang perlu diketahui bahwa ada sistem cek yang bisa digunakan oleh perusahaan. Jika perusahaan ini menerapkan sistem cek, itu biasanya terjadi float atau ada ambang tagihan. Apa itu float atau ambang tagihan? Yakni total waktu yang dibutuhkan dari pengiriman cek oleh pelanggan hingga ketersediaan kas untuk perusahaan penerima cek. Artinya bahwa terdapat proses yang panjang ini. Jadi pelanggan mengirim cek dulu, nanti setelah pelanggan mengirim cek, nanti masuk ke perusahaan. Ini perusahaan kemudian menerima cek, setelah itu baru perusahaan mencairkan cek. Setelah perusahaan mencairkan cek, baru perusahaan mau mendapatkan kasnya. Jadi ada proses float di sini. Oke, jadi bisa saja terdapat selisih kas saldo perusahaan yang ada di rekening bank dengan pencatatan versi perusahaan sendiri. Itulah ya yang kemudian disebut dengan float. Nah, terkait dengan adanya float ini juga perlu diperhatikan. Artinya bahwa terdapat terdapat periode yang cukup lama hingga menjadi kas bagi perusahaan. Oke, sehingga dalam perkembangannya ini sistem keuangan selalu ingin memperkecil jangka waktu ini, periode ini. Karena mengingat tadi prinsipnya bahwa perusahaan ingin kas itu tersedia lebih cepat. Oke. Oke, ini kita masih membahas terkait dengan sistem pengumpulan dan pembayaran kas. Mengingat tadi ada dua sisi mata terkait dengan sistem pengumpulan dan pembayaran kas. Kita di sisi pertama dulu bahwa perusahaan cenderung ingin mempercepat pemasukan kas. Oleh karena itu ada beberapa tahapan yang kemudian dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah tagihan awal. Nah, di tagihan awal di sini biasanya perusahaan menerbitkan invoice atau surat tagih. Surat tagih ini kemudian menotis para pelanggan untuk kemudian membayarkan hutangnya ke perusahaan. Oke, jadi salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan melakukan tagihan awal. Kemudian yang kedua adalah sistem lockbox. Nah, sistem lockbox di sini mengasumsikan bahwa pembeli ini tersebar secara geografis, bisa dari berbagai pelosok kota. Nah, sehingga ini tentu akan membutuhkan waktu bagi pelanggan untuk membayar hutangnya kepada perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan bisa menerapkan sistem lockbox, di mana menyediakan semacam kotak yang disebar di kotak-kotak pos di berbagai kota. Kemudian nantinya pelanggan akan cukup mendatangi kotak pos tersebut yang sudah tersedia, dan nantinya perusahaan yang akan mengambil secara periode. Nah, itu adalah salah satu cara perusahaan untuk mempercepat pemasukan kas. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan potongan kas atau cash discount. Dengan adanya cash discount, nantinya akan mempercepat pembayaran oleh pelanggan. Nah, asumsinya aja, misalnya ilustrasi, ada diskon di departemen store misalnya. Tentu kita sebagai pelanggan ingin cepat-cepat memilikinya, karena mumpung lagi promo atau mumpung lagi diskon. Nah, sehingga menguntungkan bagi perusahaan karena mempercepat pemasukan kas.
Kemudian yang keempat adalah peningkatan penagihan. Ini beberapa perusahaan juga melakukannya dengan mempekerjakan orang-orang yang bertugas untuk menagih. Ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mempercepat pemasukan kas. Di sisi yang kanan, kita dapat melihat bahwa perusahaan ingin juga memperlambat pengeluaran kas. Karena tadi ketika ketersedia kas tersebut bisa digunakan perusahaan secara optimal. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memanfaatkan float. Nah, float tadi adalah selisih saldo antara versi bank dengan versi perusahaan. Karena adanya tadi float atau adanya periode pencairan cek. Nah, ketika periode ini bisa ditentukan secara akurat, nah di sini letak peran bendahara perusahaan bisa memainkan float ini sehingga dapat memainkan seolah-olah memperlambat pengeluaran kas. Memperlambat pengeluaran kas. Kemudian yang kedua adalah pembelian secara kredit. Ini juga bisa salah satu opsi yang bisa dilakukan perusahaan dengan tidak membayar secara cash, tapi dengan kredit. Tapi tentu dengan melakukan ini, perusahaan akan membayar biaya yang lebih besar karena bunganya lebih besar jika kita melakukan kredit ya. Nah, tapi nanti ini adalah salah satu tugas dari manajemen keuangan juga. Jika manfaatnya lebih baik, maka tentu pembelian secara kredit juga akan menguntungkan. Tapi jika dari segi pengorbanan tidak reliable, maka tidak perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah cek dibayar pada hari tertentu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu opsi. Misalnya, perusahaan memiliki kebijakan untuk membayar gaji menggunakan cek. Nah, jadi ceknya ini baru dikeluarkan ke pegawainya untuk diberikan kepada pegawainya ini misalnya pada hari Jumat, sehingga ada lag 2 hari karena nantinya baru dapat dicairkan misalnya pada hari Senin. Artinya kas pada hari Sabtu dan Minggu ini masih tersedia di bank. Kemudian yang keempat adalah menggunakan draft atau cash bond. Maksudnya adalah tanda bayar yang diotorisasi oleh perusahaan untuk dibayarkan. Nah, ini juga salah satu cara untuk memperlambat pengeluaran kas karena ada jeda dari cash bond kemudian dikeluarkan sampai kemudian diotorisasi oleh perusahaan baru kemudian terbayar. Nah, ini beberapa cara perusahaan untuk memperlambat pengeluaran kasnya. Oke. Selain itu, perusahaan juga memiliki alternatif untuk melakukan portofolio investasi terkait dengan kas. Misalnya kasnya berlebih. Nah, kemudian perusahaan memiliki alternatif untuk melakukan portofolio investasi. Misalnya, ilustrasinya. Tapi di sini diasumsikan portofolionya investasi jangka pendek karena sewaktu-waktu ingin dapat diambil, tidak dalam jangka panjang. Jadi diilustrasikan bahwa perusahaan memiliki saldo kas sebesar 600 juta. Diperkirakan 400 juta ini baru akan digunakan pada 3 bulan yang akan datang. Nah, kira-kira sebagai manajer keuangan, apa yang perlu untuk kita lakukan? Nah, karena tadi kita memiliki saldo kas 600, tapi yang 400 juta ini baru 3 bulan yang akan datang, baru akan digunakan. Kira-kira kita akan memiliki alternatif apa? Yang pertama, kita bisa melakukan deposito.
Karena tadi yang 400 juta baru akan digunakan 3 bulan ke depan, maka kita akan mendepositokan 400 juta ini. Nah, misalnya diasumsikan bahwa perolehan penghasilan investasi tersebut adalah 0,12, ini asumsikanlah tingkat bunganya dibagi 12 bulan dikali 3, karena 3 bulan dikali 400 juta. Nah, nanti dari 400 juta yang kita depositkan, nanti kita bisa memperoleh 12 juta, kan lumayan. Nah, ketimbang kita tidak menginvestasikan kas tersebut dalam bentuk apapun. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan deposito sebagian. Nah, jadi misalnya yang 400 juta itu kita depositkan, atau kurang dari 400 juta itu kita depositkan. Nah, selebihnya kita simpan sebagai kas. Oke ya. Atau kita melakukan yang ketiga nih, diversifikasi. Nah, ini kita menggunakan asumsi bahwa sebaiknya kita tidak menempatkan telur dalam satu keranjang yang sama. Oke ya. Sehingga kita memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Oke ya. Jadi kita bisa juga melakukan diversifikasi. Jadi tidak 400 juta itu kemudian didepositokan semua, atau kurang dari 400 didepositkan dan kemudian selebihnya kita kaskan. Nah, tapi kita bisa melakukan diversifikasi. Maksudnya adalah menggunakan 400 juta itu di berbagai sekuritas investasi lainnya. Misalnya 200 juta kita bisa depositkan, 200 jutanya itu kita bisa investasikan dalam berbagai sekuritas. Nah, ini adalah beberapa alternatif yang bisa diterapkan oleh manajer keuangan ketika menghadapi situasi terkait dengan pengelolaan kas. Oke. Untuk materi saya cukupkan sampai sekian. Nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Oke ya. Demikian pembahasan terkait dengan pengelolaan kas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.